bersama Lintas Sepekan. Pemirsa, mulai hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, sejumlah masjid di Kota Banjarmasin mulai diizinkan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Namun dalam pelaksanaannya harus tetap memberlakukan protokol kesehatan COVID-19. Betul sekali, dan selain itu pemirsa, meski saat ini tidak ada lagi pembatasan sosial berskala besar, namun masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan, tentunya untuk memutus mata rantai sebaran wabah virus COVID-19. Seiring adanya surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia terkait panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di tempat ibadah di tengah pandemi COVID-19, sejumlah masjid di Kota Banjarmasin mulai diizinkan untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan jamaahnya memakai masker dan lain sebagainya. Begitu masuk, diharapkan masuknya itu menggunakan satu pintu, keluarnya juga satu pintu masjid. Ketika masuk disemprot dengan semprot disinfektan. Di dalamnya diberi tanda berjarak 1 meter per jamaah. Jadi jarang itu menghindari itu. Kemudian yang bersangkutan pakai masker mulai dari rumah. Berikutnya itu membawa sajadah dan keperluan salat masing-masing. Khutbah kita lihat dalam aturan itu diminta supaya singkat saja. Salatnya juga diminta ayat pendek-pendek saja. Adapun 7 masjid yang akan melaksanakan salat Jumat pada tanggal 5 Juni tersebut, yakni Masjid Raya Sabilal Muhtadin mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dan Masjid Agung Miftahul Ihsan di kawasan Pasar Antasari mewakili tingkat Kota Banjarmasin. Sementara 5 masjid lainnya mewakili masing-masing wilayah kecamatan dan 1 kecamatan hanya 1 masjid yang diizinkan untuk menggelar salat Jumat. Untuk Kecamatan Banjarmasin Tengah, Masjid Al-Ansor, Banjarmasin Timur, Masjid At-Taqwa, Banjarmasin Barat, Masjid Jami Teluk Dalam, Banjarmasin Utara, Masjid Jami Sungai Jingah, dan Kecamatan Banjarmasin Selatan, Masjid Al-Muttaqin Pekauman. Mohail, Banjar TV. Pemerintah Kota Banjarmasin tidak lagi memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kendati demikian, warga Banjarmasin tidak boleh sebebasnya melakukan aktivitas tanpa protokol kesehatan. Justru dengan berakhirnya PSBB tersebut, protokol kesehatan lebih ditingkatkan secara disiplin oleh masyarakat Kota Banjarmasin. Tujuannya agar dapat menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sampai saat ini angka penderitanya masih terus meningkat. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua MUI Kota Banjarmasin, Murjani Sani, saat ditemui Banjar TV. Yang penting lagi adalah ketika keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Sebab ini sangat penting sekali menjaga kita, agar kita jangan tertular virus yang bernama virus corona COVID-19 itu. Karena itu diingatkan kepada warga masyarakat Kota Banjarmasin, mari kita tetap memberlakukan protokol kesehatan. Murjani juga menyayangkan sampai saat ini kedisiplinan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan terkadang masih belum patuh. Seperti halnya di berbagai ruas jalan, masih banyak warga yang tidak menggunakan masker. Padahal masker adalah bagian penting untuk melindungi diri, di samping juga dapat berfungsi melindungi orang lain, terutama dari penularan virus COVID-19. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah tahun ini memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji akibat pandemi yang juga berdampak pada aspek sosial keagamaan. Padahal di tahun ini rencananya Kalsel akan memberangkatkan 3.000 lebih jemaah calon haji ke Tanah Suci. Sementara itu juga pemirsa, penyelenggara ibadah haji dan umrah Nur Ramadan menyambut baik dan menerima adanya pengumuman Kementerian Agama RI terkait pembatalan keberangkatan calon jemaah haji tahun ini.
Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi melalui konferensi pers virtual di Jakarta Selasa 2 Juni 2020. Fahrul Razi menyebut pandemi ini berdampak pada semua aspek, termasuk sosial keagamaan. Sebelumnya Kementerian Agama telah membentuk Pusat Krisis Haji 2020 yang diberi tugas untuk mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 2020. Pusat krisis ini setidaknya sudah melakukan kajian khusus dengan 3 skema penyelenggaraan ibadah haji. Ketiga skema itu haji normal, dibatasi, atau dibatalkan. Memasuki bulan Mei 2020, dari berbagai perkembangan, ternyata opsinya makin mengerucut pada pembatasan dan pembatalan. Menurut Menteri Agama, pihak Arab Saudi juga tidak kunjung membuka akses haji bagi negara manapun. Akibatnya pemerintah tak punya waktu untuk menyiapkannya. Itulah akhirnya yang membuat pemerintah Indonesia harus memutuskan meniadakan keberangkatan ibadah haji tahun 2020. Selain itu, penyelenggaraan haji di tengah wabah penyakit menular sangat berbahaya. Apalagi Kementerian Agama telah melakukan kajian literatur terkait pelaksanaan haji di tengah wabah. Padahal rencananya tahun ini Kalsel sedikitnya memberangkatkan 3.818 jamaah yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Kamarul Hidayat, Ihsan, Banjar TV. Akibat pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi masih belum membuka pelaksanaan ibadah haji dari negara manapun. Terkait hal itu, Kementerian Agama Republik Indonesia sudah mengumumkan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji untuk tahun ini. Penyelenggara ibadah haji dan umrah Nur Ramadan menyambut baik dan menerima keputusan tersebut. Menurut Ustadz Hairani Idris, pihaknya juga sudah menghimbau serta memberitahukan kepada calon jemaah haji di tempatnya agar bisa bersabar karena tahun ini tidak bisa berangkat haji dan semoga tahun depan sudah bisa terlaksana. Sementara untuk jamaah calon haji dari semua cabang Nur Ramadan di seluruh Indonesia terdapat kurang lebih 400 orang. Dengan adanya penundaan keberangkatan calon jemaah haji tersebut, pihaknya tidak menuntut tambahan biaya. Intinya kami menyambut baik pengumuman Menteri Agama itu dengan catatan bahwa kami sudah menghimbau, jamaah sudah kita beritahu, ibu bapak bersabar ya, tahun ini kita tidak berangkat, sehingga akan diberangkatkan insya Allah mudah-mudahan tahun depan wabahnya sudah selesai. Itu intinya. Kalau Nur Ramadan insya Allah kalau seluruh Indonesia seperti tahun lalu kan 400-an orang. Tahun ini juga hampir kurang lebih lah kita 400 itu Indonesia ya, seluruh Indonesia. Sementara ini kita nggak ada tambahan, jadi sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada, mereka bayar, kemudian kita juga ada komitmen tertentu, jadi kita nggak akan menaikkan. Sejak berdiri 13 tahun lalu, Nur Ramadan selaku penyelenggara ibadah haji dan umrah baru kali ini tidak memberangkatkan calon jemaah haji karena situasi pandemi COVID-19. Untuk itu pihaknya berharap agar semua calon jemaah haji di tempatnya dapat memakluminya. Saprian, Ihsan, Banjar TV. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Sabili Nur bersama Sekretaris Daerah Provinsi Abdul Haris Maki dan jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Ya, sementara itu pula guna koordinasi berbagai langkah kebijakan di tengah situasi pengendalian COVID-19. Pemerintah juga akan menghadapi tugas besar Pilkada serentak tahun 2020 pada 9 Desember mendatang. Dan Gubernur berharap KPU bisa dengan cepat dan tepat mentaati aturan protokol kesehatan dalam berbagai tahapan yang akan dilakukan tersebut. Koordinasi berbagai langkah kebijakan di tengah situasi pengendalian COVID-19 dilakukan pemerintah dalam menghadapi tugas besar Pilkada serentak
tahun 2020 pada 9 Desember mendatang. Untuk itulah Gubernur Kalsel Sahbiri Nur bersama Sekretaris Daerah Provinsi Abdul Haris Maki dan jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Selatan di Banjarmasin Rabu 3 Juni 2020. Gubernur berharap KPU bisa dengan cepat dan tepat menaati aturan protokol kesehatan dalam berbagai tahapan yang akan dilakukan tersebut, terlebih saat melakukan pendataan di masyarakat. Sukseskan pilkada dan jangan sampai dana pilkada dikorupsi. Harapannya KPU bisa menyiapkan langkah konsolidasi di kabupaten kota hingga tingkat TPS. Jangan dimaaf, jangan dikorupsi, ya. Kita selama ini sukseskan pilkada, kita gunakan kemampuan yang kami, tapi selalu di atas koridor yang benar. Karena kita tidak ingin bermasalah di kemudian hari. KPU bisa menyiapkan, karena sudah saya pikir ada pengalaman kan, jadi tinggal buat konsolidasi organisasinya, jaring-jaring di kabupaten kota sampai ke PPK sampai PPS. Itu di benar, dan selama mengkonsolidasikan itu apakah ada data ulang atau apa setidaknya mungkin dekat bersesuaian dengan masyarakat, ini yang harus dijaga protokol kesehatannya. Sementara Ketua KPU Kalsel Sarmuji menyatakan ada 4 tahapan yang tertunda akibat COVID-19 ini, dan saat ini pihaknya menunggu kebijakan KPU RI tentang tahapan selanjutnya. Ada 4 tahapan yang kita tunda, yaitu tahapan pelantikan panitia pemungutan suara, kemudian ada perekrutan PPDP, kemudian melakukan verifikasi faktual dukungan perseorangan, dan coklat pencucukan dan penelitian mutarlih, ya, pemutahiran data pemilih. Jadi 4 itu yang kita tunda. Nanti kapan KPU RI mengeluarkan PKPU tahapan jadwal program, kita akan laksanakan. Kalau itu sudah keluar, kapan melaksanakannya kita akan ikuti. Kalau saat ini apa yang sudah dilakukan? Saat ini kami kan memang persiapan badan ad hoc ini kan, bagaimana kawan-kawan yang kemarin sudah lulus, apakah masih memenuhi syarat untuk itu. Harapannya pilkada 2020 tersebut mampu berjalan dengan baik dan lancar meski di tengah kepedulian warga menghadapi COVID-19 saat ini. Rijali Afandi, Banjar TV. Selanjutnya akan kita simak bersama Perpustakaan Palnang siap dibuka kembali. Informasinya kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah di Lintas Sepekan.